Sudah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natali bilang Presiden Jokowi semestinya jadi sosok yang berada di atas semua partai politik, termasuk sebagai ketua koalisi partai-partai. Dalam program Gaspol Kompas.com, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI menyampaikan Jokowi harusnya berada di atas semua partai dan menjadi ketua koalisi partai-partai. Grace beralasan Jokowi bisa jadi jembatan bagi partai yang punya visi sama menuju Indonesia emas. Dalam komisinya masing-masing supaya bisa melihat. Pak Jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai ya. Oke. Iya. Jadi kan kemarin ini Ketua Dewan Pembina PSI sempat ngasih ide itu, yang saya pikir ide bagus juga. Pak Jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya menuju Indonesia emas gitu. Ya, Pak Jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu, jembatan. Iya. Gitu. Berarti emang isu yang disampaikan Sudirman Said soal adanya satu koalisi ramai-ramai meninggalkan satu dua partai saja emang di mau luar. dibikin gitu nggak sih, Chris? Ya kan intinya semua diajak ya kan untuk karena kalau kita terus-terusan berantem gitu kan akhirnya menuju Indonesia emas itu ya kapan nyampenya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menyatakan dalam rangka membangun parlemen yang kuat harus ada kesepakatan para ketua partai yang mengutamakan musyawarah dan kesepakatan antar partai, tidak hanya di parlemen tapi juga di pemerintahan. Dibangun dalam rangka bagaimana membangun pemerintahan dan parlemen yang kuat ya, dan di mana di situ ada kesepakatan para ketua partai. Jadi koalisi itu yang jelas adalah kesepakatan musyawarah dari para ketua partai. Jadi bukan saja di parlemen, tetapi juga di pemerintahan. Nah, saya nggak tahu kalau ada ketua koalisi, nggak pernah saya dengar bahasa ketua koalisi gitu. PSI usulkan Jokowi menjadi ketua koalisi partai politik. Benarkah ini ada indikasi Jokowi ingin tetap memiliki pengaruh jika Prabowo memimpin? Kita akan kupas perbincangkan ini bersama dengan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti dan Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Selamat sore, Bang Doli, Pak Ikrar. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami juga sudah mengajak perwakilan dari PSI untuk membicarakan soal ini, namun hingga sore hari ini belum ada yang bersedia ikut bergabung bersama kami sore hari ini. Pak Doli, jadi bagaimana? Sudah ada usul dari PSI soal Jokowi berada di atas semua partai politik, bahkan jadi ketua koalisi partai politik nih. Memungkinkan nggak, Bang Doli, menurut Anda nih? Ya sebenarnya harusnya kita tanya dulu persis pada Grace yang melontarkan ide ini ya. Tapi sayang tidak bisa hadir. Tetapi begini, sebetulnya dari statement itu pertama kita semua setuju saya kira ya bahwa Pak Jokowi ini sebagai bapak bangsa ya harus berdiri di semua golongan, di semua kepentingan, semua partai politik untuk bagaimana supaya kita solid semua membangun masa depan Indonesia 5 tahun ke depan setidaknya. Nah yang kedua tentu memang ada pembicaraan ya lepas di antara pimpinan-pimpinan di koalisi Indonesia Maju ya, bagaimana agar koalisi yang sudah terbangun kemarin di Pilpres yang kita sebut sebagai koalisi Indonesia Maju itu ini bisa dipermanenkan ya untuk menghadapi agenda-agenda penting politik lainnya di Indonesia, katakanlah dalam waktu dekat pilkada gitu ya. Terus kemudian kan juga kita 5 tahun ke depan ini kan banyak program-program yang diturunkan dari visi yang disampaikan oleh Pak Presiden dan Mas Gibran itu yang membutuhkan soliditas ya, yang membutuhkan stabilitas politik. Nah, oleh karena itu sejauh mungkin kalau memang koalisi ini bisa dirawat dengan baik ya, ini kan modal untuk kemudian bisa menjaga stabilitas politik itu di parlemen, paling tidak komunikasi antara DPR dengan pemerintah sehingga program-program itu bisa jalan. Nah, tapi formatnya seperti apa? Ini kan belum pernah dibicarakan secara serius. Nah, kalau saya pikir ya, kita ini kan sekarang sedang konsentrasi semua menunggu hasil rekapitulasi KPU ya.
kalaupun ada pembicaraan-pembicaraan seperti ini, saya kira nanti sebaiknya setelah semuanya. Baik. Jadi belum ada komunikasi yang detail ya, Bang Doli, soal ini kepada Golkar terutama? Ya belum, kalau apa yang disampaikan rinci seperti Grace tadi belum ada. Tapi bahwa kita sudah pernah membicarakan bagaimana kita merawat Koalisi Indonesia Maju ini secara permanen, secara diskusi lepas sudah pernah ada terjadi bicara di level koalisi partai politik di Koalisi Indonesia Maju ini. Oke. Saya kira begitu. Baik, Rar, bagaimana tanggapan Anda tadi sebagai Bapak Bangsa Jokowi? Jadi harusnya berada di atas parpol, ada pembicaraan di luar seperti tadi, detailnya belum nih, Pak Ikrar? Ya, kalau dari saya ya, saya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju, tapi saya menggunakan ilmu saya aja ya. Setahu saya yang namanya koalisi atau kemudian pimpinan koalisi itu hanya ada di sistem parlementer ya. Saya beri contoh misalnya di hampir setiap pemilihan umum di Malaysia misalnya kan, itu kemudian akan muncul siapa menjadi pemimpin koalisi dan kemudian siapa yang menjadi wakilnya tergantung kepada partai mana yang mendapatkan suara dan tentunya kursi terbanyak di dalam parlemen ya. Dan barulah dibentuk koalisi ya, dan kemudian siapa pemimpinnya, dan kalau udah sepakat tanda tangan, dan kemudian nanti yang yang mulia di Raja Malaysia itu kemudian akan menentukan ya siapa yang menjadi Perdana Menteri Malaysia. Nah, kalau untuk di Indonesia bagaimana, Pak Ikrar? Nah, itu ya sebetulnya juga tidak tepat kalau itu dikatakan koalisi ya, karena selama ini pasti Bung Doli juga sepakat dengan saya bahwa yang ada itu adalah kerjasama ya, dan kerjasama itu tidak perlu semuanya itu berada di parlemen ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya bahwa posisi mereka yang tidak ada di dalam pemerintahan juga penting sebagai sebagai penengah ataupun sebagai penyeimbang ya dari kekuatan yang ada di pemerintahan gitu kan. Dan ini sudah terjadi pada eranya Pak SBY, dan ini juga terjadi pula di eranya Pak Jokowi ya, maksud saya di era reformasi ini. Kenapa itu penting juga ya, supaya yang tadi bahwa jalan menuju Indonesia 2045 itu benar-benar bisa dilihat dari sisi yang boleh dikatakan seimbang ya, dari sisi kita maupun dari sisi pantai yang tidak. Baik. Bang Doli, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa sih harus Pak Jokowi? Kenapa? Kan harusnya presiden yang bisa mengkomunikasikan partai-partai koalisi. Kalau menurut Anda bagaimana ini dasarnya nih, Bang Doli, kalau menurut Anda? Ya. Saya kira saya sependapat dulu ya apa yang disampaikan oleh Prof. Ikrar, bahwa memang kadang-kadang kalau secara teori ya, praktek-praktek politik di kita ini ada istilah-istilah baru yang berbeda dengan teori. Kita ini memang tidak pernah, kita menganut sistem presidensial, tapi kita kan sering menggunakan koalisi, ada oposisi gitu ya. Padahal sebetulnya dalam sistem presidensial itu tidak dikenal. Nah, tapi memang ya intinya adalah bahwa proses pencalonan presiden yang memang dalam undang-undang diatur oleh partai politik dan gabungan partai politik itu yang kemudian diterjemahkan sebagai koalisi, walaupun bentuknya adalah kerjasama politik. Yang kerjasama politik itu bisa jadi diteruskan atau tidak diteruskan dalam setelah Pilpres misalnya. Nah, tapi lagi-lagi tadi saya katakan bahwa ada pembicaraan bahwa kerjasama politik ini dirasakan perlu, misalkan penting untuk bisa menjaga stabilitas selama 5 tahun. Nah, apakah kemudian nanti bertambah yang selama ini bekerjasama itu tetap melakukan kerjasama, atau berkurang, atau lagi juga bertukar konfigurasinya, itu kan sangat tergantung dari dinamika politik yang ada. Nah, kembali ke soal formatnya, seperti saya katakan tadi, secara teori tidak ada formatnya, apalagi ini kita belum pernah membicarakannya, belum pernah membicarakan nanti apakah perlu ada ketua atau perlu ini gitu. Nah, tapi yang jelas saya kira, kenapa saya katakan tadi lebih baik kalaupun memang itu ada pembicaraan lebih serius, itu mungkin setelah semuanya final. Kita tahu berapa kursi partai-partai yang ada disebut Koalisi Indonesia Maju itu memperolehnya gitu ya, berapa kursi partai-partai yang lain gitu. Nah, itu kan lebih enak bicara tentang kerjasama, karena kita tahu melakukan kerjasama dengan
siapa yang punya kekuatan berapa kan kira-kira begitu. Di samping juga memang tentu kita harus menghargai proses yang mungkin semua kita ini sedang berjuang ya. Masih ada sengketa mungkin nanti ada di pileg misalnya ya, sampai sekarang kan masih ada itu mengadu ke Bawaslu dan segala macam gitu. Jadi baik, lebih bagus ketika tapi gini, satu lagi yang penting gimana Bang Doli? Silakan. Yang penting adalah bahwa kita juga sama-sama tahu kalau berdasarkan quick count ya, yang insya Allah nanti terpilih jadi presiden itu adalah Pak Prabowo dan wakilnya Mas Gibran. Tentu faktor presiden terpilih itu tidak mungkin diabaikan kalau kita bicara tentang kerjasama politik pasca pilpres ini. Nah, oleh karena itu keterlibatan Pak Jokowi dimanapun nanti ya saya kira harus ada persetujuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan koalisi Indonesia Maju, partai-partai politik yang melakukan kerjasama kemarin mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi nggak bisa diabaikan. Jadi kalaupun misalnya ada satu partai politik menginginkan skenario A gitu, tapi kalau tidak disepakati ya sekali lagi artinya masih perlu ada kesepakatan ya soal ini ya, Bang Doli ya. Oh iya harus kan kerjasama ini kan bisa dilakukan kalau ada kesepakatan politik. Kalau nggak ada ya bisa jalan kira-kira begitu. Baik, tadi kalau pengaruhnya tentu masih tetap dari presiden terpilih. Tapi ada juga keterlibatan dari Jokowi ini. Apakah Anda melihat ini kalau wacana ini terjadi bisa meminimalkan atau menggerus pengaruh dari Gerindra atau Prabowo? Bagaimana menurut Anda, Pak Ikrar? Ya, sebetulnya saya udah berkali-kali bicara juga di Kompas TV ya. Janganlah kita kemudian menghadirkan atau melahirkan sebuah situasi yang sangat pelik dalam politik ya, atau yang disebut dengan matahari kembar itu ya. Dan kalau tadi Bung Doli mengatakan bahwa nanti terpilih adalah presiden Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, ya kita harus menghormati lah gitu kan siapa yang kemudian terpilih, dan biarlah kemudian Pak Prabowo yang nanti akan membangun koalisinya atau kerjasama politiknya, dan biarlah beliau yang menjadi tokoh utama di dalam bangunan kerjasama politik itu satu ya. Kedua ya, kita juga tahu bahwa di dalam pemilu 2024 ini ya everything being equal ya, atau ceteris paribus itu dalam kerjasama politik itu Partai Golkar lah yang menjadi partai pemenang utama ya di dalam koalisi Indonesia Maju tersebut ya. Dan itu juga harus dihormati supaya ketua umum Partai Golkar itu yang kemudian menjadi tokoh juga di dalam koalisi itu, jangan kemudian bukan orang dari partai politik yang ada di dalam kerjasama itu yang kemudian ditunjuk sebagai tokoh gitu. Jadi itu suatu hal yang walaupun lagi-lagi penunjukan itu kalau Bung Doli tadi mengatakan tunggu selesai penghitungan suara ya, atau kemudian nanti pelantikan presiden dan wakil presiden, kalau menurut saya juga nanti tunggu sampai Partai Golkar itu juga melaksanakan munas 5 tahunan mereka supaya segalanya serak lah gitu. Kalau tadi yang disampaikan Pak Ikrar, ini apakah ada pertanyaan apakah ini termasuk juga cara untuk bisa mempertahankan pengaruh Jokowi di kepemimpinan yang akan datang? Nanti kita akan bahas usai jeda ya, Bang Doli, Pak Ikrar, tetap bersama kami di Kompas Petang, saudara. Kita kembali bahas dialog utama Kompas Petang soal usulan PSI yang bilang Jokowi bisa menjadi ketua koalisi partai politik. Masih bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, kalau misalkan wacana ini memuluskan, memang ada kesan tidak untuk mempertahankan ini, ada cara mempertahankan pengaruh Jokowi di kepemimpinan yang akan datang? Ya, menurut saya ya sebaiknya nggak usah lah beliau bisa saja memberikan masukan-masukan kepada kabinet yang baru atau kemudian kepada partai-partai pengusung pasangan Prabowo Gibran gitu kan, tanpa harus ada suatu posisi yang legal atau juga posisi yang penting ya. Kenapa demikian? Karena saya juga masih tetap berpendapat bahwa kalau itu terjadi nanti akan menyulitkan ya jalannya pemerintahan Prabowo Gibran gitu ya. Itu satu. Kedua ya, kita juga tahu bahwa biar bagaimanapun ya yang namanya mantan presiden itu sebaiknya
janganlah kemudian cawe-cawe lagi ya. Dan itu pernah juga diperankan oleh misalnya B.J. Habibie dengan sangat baik ya, dan kemudian juga oleh Pak SBY dan juga Megawati dengan sangat baik pula ya. Jadi maksud saya tidak perlu ya bangunan suatu sistem baru ya, ada ketua koalisi lah, atau kemudian nanti ada juga istilahnya koordinator Menko lah, atau posisi-posisi lain yang kemudian menempatkan Jokowi pada posisi yang dalam tanda kutip ya lebih tinggi dibandingkan dengan presiden terpilih itu sendiri ya, dan itu sangat tidak enak lah begitu. Bang Doli, menyulitkan dan lebih baik tidak usah cawe-cawe, tadi disinggung. Ya, saya kira hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan selama ini cukup lama, cukup panjang ya, dan dinamikanya mereka hadapi sama-sama. Pernah berkompetisi dan kemudian juga pernah bersama-sama di kabinet. Bahkan sekarang kalau orang melihat ya Pak Jokowi itu memberikan dukungan penuh terhadap Pak Prabowo dan untuk menjadi calon presiden gitu ya. Nah, jadi menurut saya dua sosok ini punya hubungan yang spesial, punya hubungan yang baik ya. Dan kalaupun misalnya Pak Jokowi punya masukan, punya saran terhadap pemerintahan atau sampai mulai dari saat ini, saya kira mereka juga punya mekanisme hubungan komunikasi yang spesial di antara mereka gitu. Nah, soal apakah diformalkan atau tidak, itu yang saya katakan tadi, tergantung pada dua figur ini. Saya yakin juga bahwa Pak Jokowi tahu bahwa sistem kita ini sistem presidensial, itu kewenangan penuh, hak prerogatif ada di presiden terpilih yang insya Allah nanti kalau resmi itu Pak Prabowo gitu. Jadi saya juga yakin Pak Jokowi paham menempatkan diri bagaimana Pak Jokowi juga bisa ikut membantu ya dimanapun posisinya. Nah, soal posisinya di mana legal, formal atau informal, yaitu tergantung Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Baiklah, jadi bagaimana Anda melihat soal usulan dari PSI ini? Ini dari mana sih kira-kira, apakah memang internal PSI? Apakah Anda happy dengan usulan yang dikeluarkan PSI ini menurut Anda, Pak Ikrar? Saya lihat ini usulan dari internal PSI ya, karena Anda tahu bahwa PSI itu selalu ingin mengkonotasikan bahwa PSI itu adalah partainya Pak Jokowi, itu satu. Kemudian kita tahu bahwa PSI sendiri masih belum aman ya, apakah masuk atau tidak masuk ya, dan kecenderungannya memang harusnya tidak masuk, karena memang quick count itu kan tidak bisa membohongi hasil dari sebuah pemilihan umum ya. Dan kalau itu terjadi ya tentunya ya juga PSI juga ya tunggu aja lah hasil pemilu pada 20 Maret ini ya, maksud saya mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan itu perhitungannya benar-benar aman ya, karena kita tahu ini masih belum aman karena persoalan-persoalan di KPU juga banyak persoalan, masalah Sirekap, masalah real count dan sebagainya itu. Tapi yang tentunya kita sebagai pemilih dan juga sebagai masyarakat itu tentunya menginginkan agar suasana ini juga semakin redup, semakin menyenangkan, dan kemudian kita juga bisa membangun negeri ini dengan baik ya, walaupun memang kalaupun masih ada juga persoalan-persoalan yang harus dibahas melalui hak angket dan sebagainya ya, biarlah itu kemudian berjalan lagi-lagi dengan cara parlementer yang tentunya baik pula ya, tidak harus kemudian hantam-hantaman, karena biar bagaimanapun yang namanya anggota parlemen itu dari partai apapun mereka berasal ya, dengan kepentingan apapun itu biasanya pertemanan di antara mereka itu jauh lebih tinggi dibandingkan antara anggota parlemen dengan para pemilihnya. Begitu. Baik, Pak Ikrar, terima kasih untuk pandangannya di program Kompas Petang sore hari ini. Sebelumnya tadi juga ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Terima kasih, Pak Ikrar. Terima kasih.